Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan analisis buku tematik kelas 2 tema 8 berjudul tentang keselamatan di rumah dan di perjalanan. Adapun anggota kelompoknya yaitu Anissa An Najm Al-Inu dengan NIM 2007062, Aulia Iza Ahyati dengan NIM 2006059, Fahrid Ma'ruf Alfiana dengan NIM 2003540, Mai Afriliani dengan NIM 2000884, Magdalena dengan NIM 2003880. Pembahasan yang pertama yaitu analisis pembelajaran subtema 1 materi keselamatan di rumah. Pembelajaran 1. Pada pembelajaran ke-1 buku tematik 8 kelas 2 ini dengan judul Ayo Belajar Mengamati Kegiatan di Rumah. Pada pembelajaran ke-1 ini, siswa diajarkan untuk mengamati kegiatan budi dalam kegiatannya sehari-hari. Siswa juga diajarkan untuk membaca jam dan waktu dengan benar. Pada pembelajaran ini tidak terdapat materi IPS karena hanya terdapat materi matematika. Pembelajaran 2. Pada pembelajaran kedua ini tidak terdapat materi IPS karena di dalamnya menjelaskan mengenai ketaatan kepada Tuhan. Mengajarkan untuk selalu berdoa dan menjelaskan tujuan dari berdoa dan pentingnya berdoa sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Dalam pembelajaran kedua ini mengandung materi agama dan seni karena terdapat kegiatan bernyanyi dan berdoa. Pembelajaran 3. Pembelajaran 3 pada buku tematik 8 kelas 2 ini dengan judul Bermain Menirukan Gerakan Binatang Air. Dalam pembelajaran ini dipaparkan cara memainkan permainan tersebut. Perhatikan gambar cara melakukan permainan tersebut, kemudian praktikkan permainan tersebut. Dalam pembelajaran ini terdapat dua materi yaitu PJOK dan IPS. Pembelajaran PJOK yang tertera yaitu adanya gerakan permainan dan teknik permainan di mana anak akan merasakan tubuh lebih segar dan dapat meningkatkan kesehatan pada tubuh karena kegiatan tersebut. Pembelajaran IPS yang tertera adalah adanya interaksi antar siswa serta nilai-nilai yang dapat diambil adalah rasa tanggung jawab dalam bermain, sportif dalam melakukan permainan. Interaksi merupakan kegiatan yang penting bagi siswanya sebagai dasar kehidupan bersosial. Selanjutnya adalah pembelajaran 4. Dalam pembelajaran ini, orang tua melakukan kegiatan mengajarkan anak menulis serta kegiatan bersama orang tua seperti membantu orang tua saat membutuhkan pertolongan. Contohnya adalah kegiatan membersihkan rumah secara bersama. Nah, di sini anak diminta untuk menceritakan kegiatan tersebut serta menuliskan kalimat dengan tulisan yang benar. Pada pembelajaran 4 ini terdapat materi bahasa Indonesia di mana anak diminta untuk menceritakan kegiatan dan menuliskan kalimat dengan benar seperti penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Namun, dalam pembelajaran 4 ini terdapat juga materi IPS yaitu di dalamnya adalah adanya interaksi antar anak dengan orang tua. Hal tersebut dapat meningkatkan hubungan dengan orang tua serta meningkatkan rasa sopan santun dan menciptakan kehidupan rukun di dalam keluarga. Pembelajaran 5. Pada pembelajaran ini, anak diminta untuk mengikuti permainan dan gerakan dasar memutar, di mana materi ini adalah materi olahraga, yaitu adanya melakukan suatu gerakan yaitu gerakan dasar memutar dan mengikuti aturan yang ada. Selanjutnya, anak diajar untuk memiliki kepedulian terhadap lingkungan, yaitu gotong royong dan hidup rukun serta bekerja sama. Pembelajaran IPS yang ada adalah kegiatan membersihkan lingkungan di mana terjadi interaksi sosial dan menjaga kebersihan lingkungan. Nilai yang dapat diambil adalah anak diminta untuk memiliki kepedulian terhadap lingkungan, yaitu dengan sikap gotong royong, hidup rukun, serta bekerja sama. Dari pembelajaran yang terdapat pada subtema 1 buku tematik 8 kelas 2 ini, terdapat pembelajaran mengenai IPS dan tidak IPS. Pembelajaran yang mencakup IPS adalah dengan mengajarkan anak untuk bersosialisasi, yaitu dengan melakukan gotong royong, bekerja sama, dan hidup rukun.
Namun, terdapat juga materi yang di luar IPS, yaitu agama, seni, dan PJOK, yaitu olahraga. Nilai-nilai yang dapat diambil dalam pembelajaran tema 1 ini yaitu hidup rukun, gotong royong, sopan santun, dan kegiatan bersama orang tua, di mana anak harus tertanamkan sikap tersebut. Selanjutnya yaitu subtema 2 dengan judul menjaga keselamatan di rumah. Pada pembelajaran 1 buku tematik 8 kelas 2 ini, anak diminta untuk membaca Ayo Membersihkan Rumah. Dalam pembelajaran ini menjelaskan bahwa kegiatan membersihkan rumah sangat penting agar rumah menjadi tempat yang nyaman dan bersih. Kegiatan membersihkan rumah dapat dibuat seperti kegiatan menari. Pembelajaran ini mengandung materi seni, matematika, dan IPS, di mana pembelajaran seni yang terkandung adalah kegiatan membersihkan rumah yang dilakukan seperti gerakan menari. Selanjutnya ada pembelajaran matematika yang diambil adalah menentukan pukul berapa kegiatan tersebut dimulai, yaitu kegiatan membersihkan rumah. Selanjutnya ada juga terdapat materi IPS, yaitu membersihkan rumah secara bersama antar keluarga. Materi IPS yang diambil adalah membersihkan rumah secara bersama antara keluarga. Nilai yang dapat diambil adalah interaksi antara keluarga, hidup rukun di keluarga, gotong royong, tanggung jawab dalam melakukan kegiatan masing-masing, dan saling menghargai. Pembelajaran 2. Anak diminta untuk menceritakan peristiwa diri dan keluarganya, mendeskripsikan anggota keluarga. Pembelajaran ini juga disertakan cara merawat dokumen dengan baik. Namun, pada pembelajaran 2 ini terdapat materi bahasa Indonesia, yaitu mengenal huruf kapital dan penulisan yang benar. Pembelajaran 3. Pembelajaran ini mengandung materi seni karena terdapat gerakan yang harus dilakukan saat menari, serta penggunaan alat musik dan jenis-jenis alat musik yang digunakan untuk mengiringi penari, menentukan pola lantai pada tarian. Pembelajaran IPS yang ada hanya interaksi antar guru penari dan muridnya ketika menjelaskan dan mengarahkan agar memperhatikan tempat yang akan digunakan. Pembelajaran 4. Pada materi ini tidak terdapat pembelajaran IPS, namun terdapat pembelajaran bahasa Indonesia di mana peserta didik diminta untuk mengerjakan latihan soal mengenai huruf kapital dan membaca cerita Udin dan keluarga dengan intonasi yang benar dan lantang. Pembelajaran 5. Pada pembelajaran ini, peserta didik diminta untuk mengamati gambar dan mengikuti gerakan bermain menarik teman. Dalam pembelajaran ini, terdapat materi PJOK karena terdapat gerakan olahraga yang dapat dilakukan oleh siswa, namun harus tetap dalam pengawasan orang tua serta guru. Pembelajaran 5 juga terdapat materi IPS, yaitu anak dibebaskan untuk berteman dengan siapapun. Permainan ini juga hanya bisa dilakukan oleh 2 orang, di mana jika melakukan permainan ini akan terjadi interaksi antara siswa dan nilai yang dapat diambil yaitu anak bermain dengan sportif mengenal antara lawan temannya. Pembelajaran 6. Pada pembelajaran ini terdapat materi IPS karena terjadi interaksi sosial dan kerjasama antara anak di mana bekerja sama dalam mengendari sepedanya. Nilai IPS yang dapat diambil adalah meningkatkan interaksi antar teman, memberikan tanggung jawab, dan menumbuhkan sikap saling berbagi. Namun, pembelajaran ini juga terdapat materi bahasa Indonesia, yaitu anak diajak untuk mengisi pertanyaan apa, siapa, gimana, kapan, mengapa dari teks atau percakapan cerita Udin. Selanjutnya ada subtema 3 materi aturan keselamatan di perjalanan. Pada pembelajaran 1, anak diminta mengamati cerita Udin yang mengunjungi tempat wisata. Anak juga diminta mengamati dan memperhatikan aturan keselamatan di perjalanan. Anak juga diajarkan mengenai hari dan tanggal. Pada pembelajaran ini memuat materi IPS yaitu nilai interaksi guru dan murid, tanggung jawab, mentaati peraturan, dan bekerja sama antar teman. Pada pembelajaran 2 yaitu mengenai membuat kerajinan dari kerang, tidak terdapat materi IPS melainkan materi seni. Karena dalam pembelajaran ini diajarkan cara membuat kerajinan dari kerang yang unik. Pada pembelajaran 3, anak diajarkan mengenai hidup rukun
dengan ilustrasi Udin dan teman-teman yang sedang membuat kerajinan dari kulit kerang. Anak diminta mengamati aturan lomba lari di pantai dan juga diajari mengenai penggunaan huruf kapital. Pada pembelajaran ini, mengandung materi IPS mengenai hidup rukun antar sesama agar tercipta persatuan dalam keberagaman. Pembelajaran 4, anak diminta mengamati cerita Ayah dan Udin yang mengendarai motor untuk datang ke pesta, yang mana Ayah dan Udin tetap mematuhi aturan keselamatan di perjalanan. Selain itu, anak juga diminta untuk mengamati kegunaan salak dan kulit salak yang dimakan Udin dan ayahnya saat di pesta. Anak juga diminta untuk membuat kerajinan dari kulit salak loh. Nah, kesimpulannya, dalam pembelajaran ini peserta didik diajarkan mengenai menjaga keselamatan saat bermain, dan mereka juga diajarkan mengenai tanggung jawab, kerjasama, tolong-menolong, gotong royong, dan saling membantu dengan sesama. Selanjutnya, subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan. Pada pembelajaran 1, peserta didik diberikan sebuah cerita dongeng. Mereka membaca cerita tentang kera dan ayam. Peserta didik diajak untuk membaca cermat dan mulai diarahkan untuk mengetahui makna dalam sebuah cerita. Sebagai contoh, dengan memberi beberapa pertanyaan ringan berkaitan dengan sesuatu yang sedang dibahas. Nah, selanjutnya pada pembelajaran kedua ini, peserta didik diminta untuk membaca cerita yang berjudul Pemuda Bersulung Ajaib. Lalu peserta didik diminta mengungkapkan isi pikirannya setelah membaca cerita tersebut, dan juga tetap meneliti tanda baca dan huruf kapital agar terbentuk sebuah pembicaraan yang efektif. Lalu peserta didik, terutama pendidik, harus melihat kemampuan peserta didik sudah sampai mana. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk mengerjakan soal latihan untuk mengukur sudah sampai mana pemahaman peserta didik. Lalu, peserta didik diminta untuk menggambar suatu yang sedang dipikirkan atau dibutuhkan saat-saat ini. Bisa juga menggambar sesuai dengan yang ada di buku tematik tersebut. Lalu pada pembelajaran ketiga, ada cerita Udin dan keluarga yang mengadakan rekreasi. Dalam cerita tersebut, Udin dan keluarga tetap menjaga keselamatan sendiri dan memperhatikan keamanan. Selanjutnya, peserta didik diperintahkan untuk membaca cara menjaga keselamatan di kereta api, seperti berupa pelindungan seperti jas hujan, sarung tangan, dan komitmen untuk saling menjaga dan mengingatkan itu hal utama yang harus dimiliki oleh setiap orang. Dalam pembelajaran ini juga diajarkan cara menggunakan tanda titik dalam memisahkan waktu. Lalu peserta didik diminta untuk membuat hiasan kereta api dengan menggunakan kertas warna dan alat hiasan lainnya. Selanjutnya pada pembelajaran keempat. Dalam pembelajaran ini diceritakan mengenai Udin dan ayahnya yang berkunjung ke Museum Indonesia yang terletak di Taman Mini Indonesia Indah menggunakan sepeda motor dengan tetap memperhatikan keselamatannya. Selanjutnya, siswa diminta untuk mengamati apa saja yang dilakukan Udin dan ayahnya dalam menjaga keselamatan di perjalanan. Peserta didik juga diminta mengamati jumlah pengunjung museum tiap bulannya. Peserta didik juga diajarkan mengenai tanda titik pada kalimat dan diminta untuk melengkapi teks yang lempang. Selain itu, peserta didik juga diminta untuk membuat hiasan dengan teknik percik. Lalu selanjutnya ada di pembelajaran kelima. Di pembelajaran kelima ini mengisahkan tentang Udin dan ibunya yang berbelanja ke pasar yang sangat ramai dengan tetap memperhatikan keselamatan. Selanjutnya, peserta didik diminta mengamati apa saja yang dilakukan Udin dan ibunya dalam menjaga keselamatan di pasar. Lalu peserta didik diajarkan mengenai kata tanya seperti apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Yang kemudian mereka diminta untuk membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya tersebut. Peserta didik juga diminta untuk mengamati kegiatan yang ada di pasar. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan mengenai hal apa saja yang bisa dilakukan untuk bisa hidup dalam kebersamaan demi mewujudkan persatuan dalam keberagaman. Lalu yang terakhir ada pada pembelajaran ke-6. Nah, pembelajaran ke-6 ini membahas mengenai musim hujan yang sudah 1 bulan melanda Indonesia, yang kemudian menyebabkan banjir di beberapa daerah. Banyak warga yang mengungsi ke tempat yang lebih aman. Peserta didik diminta untuk mencari jawaban atas pertanyaan tentang banjir tersebut. Nah, peserta didik juga diminta untuk menyusun kata pertanyaan acak.
Selain itu, mereka diminta untuk mengamati berapa minggu Indonesia diguyur hujan. Selanjutnya, peserta didik juga diajarkan mengenai bulan, minggu, dan hari. Lalu juga peserta didik juga diminta mengamati gambar dan mencari makna yang terkandung dalam gambar tersebut. Terakhir, peserta didik diminta untuk berdiskusi mengenai apa saja yang akan terjadi jika kita tidak bersatu dalam hidup. Nah, itulah pembelajaran yang ada dalam tema 4 ini. Nah, lalu kesimpulannya adalah peserta didik diajarkan mengenai pentingnya keselamatan di perjalanan, di pasar, di tempat lainnya. Selain itu, peserta didik juga diajarkan mengenai persatuan dalam berkehidupan, bahwa kita harus saling bisa menjunjung persatuan dalam keberagaman, saling mengingatkan, saling menjaga, dan saling bertoleransi. Mungkin sekian dari pembahasan kami, semoga bermanfaat dan semoga dapat mudah dipahami ya. Terima kasih.